Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Pendengar setia Radio Muslim dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali lewat udara. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini membawa manfaat dan barakah bagi kita semuanya. InsyaAllah akan saya bacakan beberapa hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, dan saya ambilkan dari kitab syarahnya Bahjatun Nadhirin dari Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Yang pertama, hadis yang pertama dari sahabat Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Kesucian itu setengah dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah bisa memenuhi timbangan, yaitu timbangan di akhirat. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Ucapan subhanallah walhamdulillah memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, sedekah adalah bukti bagi yang melakukannya, bukti keimanan bagi dirinya. Wassabru diya'un, kesabaran adalah sinar. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, dan Al-Qur'an itu bisa menjadi pembela bagi Anda atau sebaliknya menjadi penuntut bagi Anda. Kullun nasi yaghdu, setiap orang itu berusaha. Faba'i'un nafsahu famu'tiquha, ada yang menjual dirinya dan membebaskan dirinya. Au mubiquha, sebaliknya ada pula yang menjerumuskan atau membinasakan dirinya. Faedah dari hadis ini riwayat Imam Muslim. Di antara faedah yang disebutkan oleh Syekh Salim Al-Hilali hafizahullahu ta'ala, yang pertama, fadlul wudu'i fil Islam wa huwa syartu sihhati salati fasarat kasyatri wa laysa yalzamu minhu ay yakuna nisfan haqiqiyan. Yang pertama, keutamaan berwudu. At-tuhuru syatrul iman. Wudu adalah sebagian atau setengah dari iman. Ini merupakan keutamaan berwudu di dalam agama Islam, dan ini merupakan syarat sah salat, sehingga dalam hal ini dianggap sebagai separuh daripada salat, meskipun dalam hal ini tidak mengharuskan separuh di situ adalah separuh yang sesungguhnya atau hakiki. Kemudian yang kedua, al-a'malu yakunu laha waznun yaumal qiyamati, bahwa setiap amal perbuatan itu akan ditimbang pada hari kiamat kelak. Bisa jadi dia berat, bisa pula dia ringan. Dan ini merupakan salah satu dalil bahwa mizan atau timbangan itu benar-benar ada pada hari kiamat kelak. Dan ini harus kita yakini betul-betul sebagai sebuah timbangan, meskipun kita tidak mengetahui bagaimana bentuknya, bagaimana besarnya, dan seterusnya. Yang jelas itu adalah timbangan untuk menimbang amal perbuatan manusia. Kemudian juga yang ketiga, penjelasan tentang keutamaan zikir dan pahalanya yang besar dari zikir tersebut. Karena di dalam zikir-zikir tadi ada alhamdulillah, ada subhanallah, merupakan penyucian atau bentuk penyucian terhadap Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang tidak layak baginya, dan merupakan bentuk kebutuhan atau bentuk atau sikap butuhnya seorang hamba kepadanya ketika seseorang mengucapkan alhamdulillah. Begitu pula di sini as-salatu nurun, merupakan anjuran supaya memperbanyak salat. Di samping tentu saja salat 5 waktu. Salat merupakan sinar yang bisa menyelamatkan pelakunya di kehidupan dunia ini. Dan begitu pula salat bisa menghalangi pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar,
menunjuki dan membimbingnya kepada kebenaran serta mencegahnya dari berbagai macam kebinasaan. Ya, ini perlu diperhatikan. Kemudian berikutnya adalah membanyak-banyak atau anjuran memperbanyak sedekah. Karena sedekah merupakan tanda atau bukti bahwa pelakunya adalah seorang yang beriman dengan jujur, beriman dengan ikhlas, dan senantiasa konsisten dalam melaksanakan ajaran syariat. Selanjutnya ada keutamaan sabar di sini, bahwa sabar itu adalah hal yang sangat dipuji pelakunya, ya, dan tentu saja senantiasa akan bersinar dan mendapatkan petunjuk. Kemudian Al-Quranul Karim dan sunnah yang sahih merupakan dua sumber utama dalam ajaran agama kita. Maka di sini tadi disebutkan wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an dalam hal ini juga tentu saja sunnah yang sahihah, karena sunnah atau hadis Nabi yang sahih itu juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah bahwa aku diberi Alkitab dan yang sama seperti itu. Dalam hal ini adalah hadis yang sahih, karena wahyu itu bisa Al-Quran, bisa pula berupa hadis atau sunnah yang sahihah. Kemudian barang siapa yang berhukum kepada keduanya, mengambil petunjuk dari keduanya, maka kelak di hari kiamat dia akan menjadi hujah baginya, akan menjadi pembela baginya. Sebaliknya, bagi orang-orang yang menyepelekan, bagi orang-orang yang menelantarkan, bahkan mengabaikannya, maka justru sebaliknya besok akan menjadi penuntut bagi pelakunya. Wal'iyadzubillah. Perlu kita ingatkan juga, ya, bahwa Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin saat ini itulah Al-Quran yang sesungguhnya. Ya, yaitulah Al-Quran, ya, yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada sebagian orang yang mengaku dirinya muslim, ya, namun dia tidak mengakui bahwa itulah Al-Qur'annya. Katanya ada Al-Qur'an lain, ya, mengatakan bahwa Al-Qur'an di tangan kaum muslimin saat ini tidak sempurna, ada kurangnya ini dan itu, sementara mereka tidak bisa menunjukkan mana Quran mereka yang sesungguhnya. Ya, ini adalah propaganda orang-orang yang tidak suka kepada Islam, usaha-usaha untuk menghancurkan Islam dari dalam. Mohon diperhatikan. Dan ini propaganda seperti ini begitu saat ini sedang gencar-gencarnya, khususnya para pendengar kaum muslimin dari pendengar radio muslim, khususnya dari kaula muda atau orang-orang yang terpelajar dan berpendidikan, jangan sampai terpengaruh, jangan sampai terpedaya oleh propaganda, ajakan atau dakwah orang-orang yang berusaha melupakan Al-Quran. Ya, karena ini sangat berbahaya, ya, dan ujung-ujungnya mereka pun tidak peduli kepada Al-Quran, tidak mau menghafal, tidak mau membacanya, apalagi kemudian memahami, karena menganggap Al-Qurannya tidak murni dan tidak asli lagi. Begitu pula ada orang yang terlalu mengutamakan Al-Quran, kemudian melupakan hadis. Apa-apa Al-Quran, sehingga dia menafikan hadis. Ini juga sama halnya salah. Oleh karena itu yang benar adalah ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Ya. Kemudian kalau kita berselisih pendapat, ya, hendaknya kita mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ketika Ar-Rasul sudah tidak ada, maka kita kembalikan kepada Alkitab dan As-Sunnah. Ini yang perlu kita perhatikan, ya, berkaitan dengan masalah Al-Quran yang kita disebutkan dalam hadis ini. Hadis yang kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, bahwa sebagian atau orang-orang Ansor meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau pun memberinya. Kemudian mereka meminta lagi kepada beliau pun memberinya lagi. Hatta nafada ma indahu, sampai semua yang beliau miliki habis. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadihi, ketika beliau memberikan segala hal yang beliau punyai dengan tangannya yang mulia, ya, beliau berkata, ma yakun indi min khairin falan addakhira ankum. Segala kebaikan yang aku miliki tidak akan aku sembunyikan dari kalian. Artinya apa? Kalau saya punya semuanya, akan aku berikan kepada kalian.
Tetapi waman yasta'fif yu'iffahullah, barang siapa yang berusaha menjaga dirinya, tidak meminta, maka Allah akan menjaga dan mencukupi dirinya. Waman yastaghni yughnihillah, barang siapa merasa cukup, merasa kaya, maka Allah akan mencukupi, membuat dirinya kaya. Waman yatasabbar yusabbirhullah, barang siapa yang berusaha menjadi orang sabar, maka Allah akan menjadikannya bersabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Tidak ada pemberian yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Ini perlu diperhatikan, saudara-saudaraku yang kami hormati, saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, bahwa ternyata hidup ini butuh sabar. Setiap langkah kita, setiap gerak kita, setiap aktivitas yang kita lakukan ternyata butuh kesabaran. Sabar ketika kita beribadah kepada Allah, sabar ketika kita menjauhi larangan-larangan Allah, dan sabar ketika kita mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan itu semuanya merupakan salah satu ciri atau sifat setiap mukmin yang tidak boleh ditinggalkan kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu hendaknya kita bersabar dan bersabar. Apalagi dalam sebuah hadis juga disebutkan, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan urusan setiap mukmin itu. Inna amrahu kullahu khairun, setiap urusannya pasti membawa kebaikan bagi dirinya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan hanya terjadi atau berlaku bagi setiap mukmin. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, jika dia mendapatkan kebaikan dia bersyukur, maka itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu, jika dia mendapatkan musibah dia bersabar, maka itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Karenanya kesabaran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari setiap muslim. Dimanapun berada, kapanpun berada, hendaknya kita bersabar, termasuk ketika kita menghadapi berbagai gejolak dalam kehidupan ini. Mungkin masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah politik, masalah berbangsa, bernegara. Dimanapun berada, hendaknya kita bersabar, karena Allah akan berserta orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, hanya orang-orang yang sabarlah yang akan mendapatkan pahala tanpa hisab, tanpa perhitungan. Oleh karena itu hendaknya kita berusaha menjadi orang yang bersabar. Waman yatasabbar yusabbirhullah, barang siapa berusaha untuk bersabar, maka Allah akan menjadikan dia orang yang bersabar. Mudah-mudahan 3 hadis ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dijadikan orang-orang yang ahli syukur dan orang-orang yang ahli sabar dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.